Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semester 2C Institut Ilmu Al-Quran, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya sedikit akan memberikan panduan terkait dengan pengerjaan soal ujian akhir semester mata kuliah metodologi tafsir. Sekaligus saya ingin mereview sedikit terkait dengan apa yang sudah kita bahas, kita kaji di satu semester ini pada mata kuliah metodologi tafsir. Pertama yang ingin saya sampaikan, dalam kajian metodologi tafsir itu ada yang dinamakan sumber, ada yang dinamakan validitas atau ukuran kesahihan riwayat, ada yang namanya teknik ataupun metode penafsiran, ada yang namanya corak pendekatan ataupun kecenderungan dari sebuah tafsir ataupun dari seorang mufassir dalam membuat tafsir atau menuliskan karya tafsirnya atau dalam rangka dia menafsirkan Al-Quran. Sumber tafsir itu yang sudah kita pelajari ada 3. Sumber penafsiran, ya, sumber penafsiran. Seseorang yang sedang menafsirkan Al-Quran ataupun seseorang yang akan menulis kitab tafsir, setebal apapun itu tafsir, sepanjang apapun itu tafsir, sumber cuma ada 3. Pertama ada sumbernya bil riwayah atau bahasa lainnya bil ma'thur namanya. Yang kedua ada bil ra'yi. Yang ketiga ada yang disebut dengan isyari. Ya, bil ma'thur itu adalah pengertiannya secara ringkas ataupun secara global, ya, penafsiran yang bersandarkan kepada apa yang telah ditafsirkan, apa yang dilakukan oleh Rasul, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, ngikutin penafsiran yang sudah ada, ya, mengikuti penafsiran yang sudah ada. Kita lanjutkan. Pengertian daripada tafsir bil ma'thur, banyak ulama yang mengomentari terkait dengan definisi daripada tafsir bil ma'thur. Muhammad Husain Az-Zahabi mengatakan bahwa tafsir dengan sumber bil ma'thur adalah segala sesuatu yang datang dari Al-Quran untuk menjelas dan merincikan ayat-ayat yang lain yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, sahabat, dan para tabi'in. Atau lebih jelasnya, tafsir bil ma'thur adalah penafsiran Al-Quran yang berdasarkan penjelasan Al-Quran itu sendiri, atau penjelasan dari Nabi, atau penjelasan dari sahabat, melalui ijtihadnya sahabat, dan pendapat tabi'in. Jadi, ada 4 otoritas yang menjadi sumber penafsiran daripada bil ma'thur. Pertama, Al-Quran yang dipandang sebagai penafsiran terhadap Al-Quran, ayat yang 1, menafsirkan ayat yang 1. Contoh ketika menafsirkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, siratal ladzina an'amta alaihim, ketika menafsirkan siratal ladzina an'amta alaihim, siapakah orang-orang yang diberikan nikmat tersebut? Di ayat Al-Qur'an lain akan dijelaskan orang-orang yang diberikan nikmat itu adalah ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Mereka itu adalah orang-orang yang diberikan nikmat. Siapa itu? Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, dan dari orang-orang yang benar, orang-orang yang siddiqin, wasyuhada, orang-orang yang syuhada, orang syahid, wasyuhada'i wassalihin, dan orang-orang yang solehin. Sumber tafsir ataupun tafsir bil ma'thur, penafsiran yang paling tua dalam sejarah. Tafsir ini sampai sekarang masih terpakai dan dapat kita jumpain dalam kitab-kitab tafsir, seperti kitab tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, ataupun tafsir Al-Qurtubi, dan lain sebagainya. Lain penafsiran lewat ayat satu ayat dengan ayat Al-Quran lain. Kemudian ada penafsiran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Contoh ketika berbicara tentang ayat-ayat yang kaitan dengan puasa, faman syahida minkumus syahra falyasum, Rasulullah SAW ya akan menafsirkan ayat yang terkait dengan puasa di bulan Ramadan ini dengan penjelasan
sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fakmilul iddata 30 syahran 30 yauman. Ya, berpuasalah dengan melihat bulan ya atau hilal. Akhirilah puasa dengan melihat bulan. Apabila bulan itu terhalangi, maka genapkanlah hari, bilangannya menjadi 30 hari. Nah, inilah contoh penafsiran ayat Al-Qur'an dengan hadis Rasulullah SAW. Kemudian ada menafsirkan ayat Al-Quran dengan perkataan sahabat. Yang keempat, penafsiran Al-Quran dengan pendapatnya ataupun perkataan tabi'in. Ada 4 otoritas yang menjadi sumber penafsiran bil ma'thur. Apa ya itu? Pertama, Al-Quran itu sendiri yang tadi sudah saya berikan contohnya tadi. Yang kedua, Al-Quran sendiri yang dipandang sebagai penafsiran terbaik terhadap Al-Quran. Al-Quran menafsirkan Al-Quran, satu ayat menafsirkan ayat yang lain. Yang kedua, hadis Nabi berfungsi sebagai penjelas. Kalau tidak terdapat dalam ayat Al-Quran, maka Rasulullah yang mempunyai otoritas dalam menafsirkan Al-Quran setelah Al-Quran. Yang ketiga, penjelasan sahabat yang dipandang sebagai orang yang banyak mengetahui Al-Quran setelah Rasulullah SAW, yang banyak belajar dari Rasulullah SAW. Yang keempat, penjelasan tabi'in sebagai orang yang dianggap orang yang bertemu langsung dengan sahabat. Nah, inilah sumber penafsiran dari tafsir bil ma'thur ini, 4 otoritas ini. Al-Quran itu sendiri, Al-Quran menafsir Al-Quran, Al-Quran yufassiru ba'dahu ba'dan, kemudian hadis Nabi, kemudian dari perkataan sahabat, yang ketiga dari perkataan tabi'in. Selanjutnya ada sumber penafsiran dengan sumber ro'yun. Apa itu ro'yu atau ro'yi? Penafsiran Al-Quran yang dilakukan oleh para mufassir atas dasar ijtihadnya yang berlandaskan pengetahuannya dalam ilmu kebahasaan atau syariah atau budaya yang bersifat umum, bukan berasal dari Rasulullah SAW, para tabi'in atau para sahabat. Contoh kitab tafsirnya seperti kitab tafsir Mafatihul Ghaib karangan Ar-Razi, kemudian Bahrul Muhit, kemudian Ibnu Hayyan, ada karangan Ibnu Hayyan, Al-Kasyaf karya Zamakhsyari. Cuman ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang mufassir ketika ingin menafsirkan Al-Quran dengan sumber tafsir ijtihadnya atau ro'yunnya. Pertama, mufassir harus memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab dan seluk-beluknya. Ya, harus mengerti bahasa Arab dan seluk-beluk bahasa Arab. Tidak bisa berbahasa Arab, jangan harapkan bisa menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, menguasai ilmu-ilmu Al-Quran. Ya, ilmu Al-Quran itu penting sekali dalam menafsirkan Al-Quran. Yang ketiga, menguasai ilmu hadis dan usul fiqh. Ya. Yang keempat, berakidah yang benar. Ya, akidahnya harus benar, tidak menyimpang dan tidak terindikasi dia sebagai orang-orang yang bid'ah. Kemudian yang kelima, mengetahui prinsip-prinsip pokok agama. Yang keenam, menguasai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan pokok-pokok bahasan ayat-ayat yang ditafsirkan. Ya, ayat-ayat apa yang ditafsirkan. Adapun hukum daripada tafsir biroi, setidaknya ada 2. Ya, pertama, tafsir biroi itu bisa diterima dengan syarat tidak memaksakan diri untuk mengetahui maknanya. Kalau tidak ada kapasitas, itu jangan menafsirkan ayat Al-Quran. Kemudian tidak menafsirkan ayat yang maknai otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak menafsirkan dengan hawa nafsu. Yang keempat, tidak menafsirkan untuk mendukung satu mazhab. Yang kelima, tidak menafsirkan atau tidak menafikan ini maksudnya ataupun tidak menafikan maksud daripada suatu ayat, ya, maksud daripada ayat. Bila kelima syarat ini tidak terpenuhi, ya, syarat-syaratnya yang saya sampaikan tadi, bahwa orang yang tidak mempunyai keahlian ataupun kapasitas untuk menafsirkan Al-Quran terus menafsirkan, ya, tidak menguasai bahasa Arab, tidak menguasai Al-Quran, bahkan tidak hafal Al-Quran, ya, bisa jadi maka tertolaklah tafsir biroi-nya. Ada tidaknya dalil yang digunakan oleh para ulama tentang tidak bolehnya, ya, ulama yang melarang penggunaan tafsir biroi ini berlandaskan ayat Al-Quran. 1, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm,
Inna sam'a wal basra wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Silakan pada cari apa ayatnya. Janganlah kamu berbicara sesuatu yang kamu tidak ada ilmunya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan ditanya. Sungguhnya mereka semua nanti akan ditanya. Kemudian ada wa anzalna ilaika litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Hadis Rasulullah SAW juga mengatakan man kadzdzaba 'alal Qur'an min ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu 'alan nar. Barang siapa yang berbohong atas nama Al-Qur'an tanpa dia ada ilmunya, ya maka sungguh dia sudah menentukan tempat duduknya di neraka. Ulama yang memperbolehkan berdasarkan ayat Al-Qur'an, pertama afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, maka mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kitabun anzalna ilaika mubarakun liyadabbaru. Ya, kita dituntut untuk mentadaburin. Ya, mana tadabbur? Ya, liyadabbaru atau apa ya tadabbaruna itu mengindikasikan bahwa Al-Qur'an itu boleh ditafsirkan dengan ijtihad, tentunya dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang sudah disampaikan tadi. Kemudian ada ayat walau ruddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladzina yastanbituna minhum. Ya, walau ruddu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Andai kata mereka kembalikan hal tersebut kepada Rasul dan kepada ulil amrinya minhum, la'alimahu alladzina yastanbituna minhum. Sungguh mereka akan diberikan pengetahuan alladzina yastanbituna minhum, dari akan orang-orang yang mengambil istimbat daripada golongan mereka. Ada juga doa Nabi Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia pemahaman terhadap agama, kemudian ajarkan dia ta'wil. Kata-kata ta'wil di sini ya secara eksplisit menjelaskan tentang penafsiran Al-Qur'an dengan ar-ra'yun tadi, dengan ijtihad masing-masing. Jadi ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kemudian ada tafsir isyari, sumber tafsir isyari. Apa itu isyari? Tafsir isyari adalah ada isyari khafi, ada isyari khafi, ada isyari jali. Diketahui orang-orang bertakwa, soleh, dan orang yang berilmu ketika membaca Al-Quran, maka mereka akan membaca suatu ayat akan menemukan beberapa arti. Ya, isyari jali yang jelas, yang terkandung isyarat yang jelas yang terkandung dalam ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran yang mengisyaratkan dengan jelas berbagai macam pengetahuan yang baru. Isyari ini sebenarnya kadang-kadang dia tidak ada apa dalam teks itu, tapi ketika seseorang bersentuhan dengan ayat Al-Quran, dia akan menemukan isyarat-isyarat yang tersembunyi di balik apa? Di balik pemaknaan Al-Quran. Contoh ketika suatu saat Ibnu Abbas itu dihadirkan dalam sebuah majelis orang-orang senior dari kalangan sahabat oleh Umar bin Khattab, kemudian para orang-orang tua yang hadir pada saat itu meremehkan Ibnu Abbas yang mengatakan, siapa anak kecil ini? Kalau anak sekecil ini kami punya di rumah. Umar bin Khattab mengatakan, ayo kita uji anak ini. Kemudian diuji, diujilah Ibnu Abbas ini diminta untuk menafsirkan surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, para mayoritas sahabat senior pada saat itu mengumumkan tafsir masing-masing. Yang dimaksud dengan Idza Jaa Nasrullahi wal Fath ila akhir ayat, itu ayat ini terkait dengan kemenangan, bahwa Islam akan masuk ke seluruh penjuru tanah Arab atau jazirah Arab. Pada saat itu semuanya tidak ada yang tidak mengakui Islam sebagai agama yang satu. Tetapi Ibnu Abbas ketika ditanya diminta untuk menafsirkan ayat ini, Ibnu Abbas mengatakan ini maksud ayat ini adalah dekatnya ajal Rasulullah SAW. Kenapa? Kalau sudah selesai, Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, kalau sudah datang pertolongan dan semua sudah dibuka, semua sudah dicerahkan, Rasul berarti sudah selesai tugasnya. Nah, ini isyarat-isyarat yang tersembunyi di balik satu ayat yang hanya bisa diketahui dan didapatkan dari seseorang yang benar-benar memperdalam Al-Quran, orang-orang bertakwa, orang-orang yang soleh, sehingganya ketika membaca satu ayat, mereka akan menemukan isyarat-isyarat yang lain yang tidak ditemukan oleh orang yang awam lah, atau orang-orang yang biasa-biasa saja. Tafsir isyari, ya, ulama mengatakan likulli ayatin zuhrun wa batnun wa likulli harfin haddun wa likulli haddin matla'. Ya,
Setiap ayat itu ada penafsiran zahirnya, ada penafsiran batinnya. Walikulli harfin haddan. Setiap huruf itu ada batasan juga. Ya, walikulli haddin matla'. Dan setiap batasan itu ada sumber ada hal-hal yang akan dipancarkan dari batasan itu. Ya, dari pendapat ini menjelaskan bahwa ayat itu ada penafsiran dari aspek zahirnya, ada batinnya. Inilah yang dinamakan isyari tadi, yang hanya dipahamin bagi orang-orang tertentu saja. Agak susah sumber tafsir isyari ini. Hukum tafsir isyari, ya syaratnya pertama diterima dengan syarat tidak bertentangan dengan makna zahir. Kalau terlalu jauh makna zahirnya, itu ayatnya atau tafsir tidak terima. Makna sendiri sahih, harus sahih maknanya. Kemudian pada lafadznya ditafsirkan terdapat indikasi bagi makna isyar pada lafadznya ya. Kemudian antara makna isyari dengan makna ayat terdapat hubungan erat. Ya, apabila tidak dipenuhi maka isyarinya tidak dapat diterima. Walaupun ada juga orang-orang nanti yang akan menafsir Al-Qur'an dengan sumber isyari ini yang terlalu berlebih-lebihan. Kalau ada, ya itu secara tidak langsung sumber tafsirnya, pola penafsiran yang mereka lakukan itu bisa dikategorikan sebagai tafsir yang tidak diterima atau dilarang. Macam-macam tafsir isyari. Tafsir isyari rumusnya bagi dua sebenarnya, ada tafsir sufi, ada tafsir batini. Tafsir sufi itu sendiri ada tafsir sufi isyari, ada tafsir sufi nazari. Nah, ini nanti silakan teman-teman nanti diperdalam di semester berikutnya nantinya ya. Yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan metode ataupun teknik penafsiran. Metode ataupun teknik penafsiran setidaknya ada 4 metode penafsiran. Ya, pertama ada yang namanya tafsir ijmali, yang kedua tahlili, yang ketiga maudhu'i, yang keempat muqarron atau muqarin. Ya, ijmali, tahlili, maudhu'i, muqarin. Ya. Apa itu tafsir dengan metode tahlili? Tafsir dengan metode tahlili ialah saya tidak akan membahas tentang makna daripada tahlili, tapi saya ingin langsung pada pokok pembahasan, ya, menyampaikan penafsiran Al-Qur'an dengan menyampaikan secara lengkap analisis yang panjang dan menjelaskan berbagai persoalan dari berbagai macam aspek. Ya, tahlili secara istilah metode yang digunakan mufassir dalam menyingkap ayat-ayat sampai kata per kata, dan mufassir melihat petunjuk ayat dari berbagai segi serta menjelaskan keterkaitan antara kata dan kata, atau ayat dengan ayat, atau surah dengan surah. Ya, ini yang namanya tahlili. Kemudian Said At-Tayyar juga menjelaskan bahwa tafsir tahlil adalah mufassir bertumpu pada penafsiran ayat sesuai dengan urutan dalam mushaf ataupun urutan ayat dalam surah. Kemudian menyebutkan kandungannya. Jadi ngurut ya, dari apa surah pertama, urutan surah pertama dalam mushaf, kemudian kedua, ketiga, keempat sampai ke 114. Ayat pun seperti itu juga. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima sampai ayat terakhir. Ya, kemudian menyebutkan kandungannya, baik maknanya, pendapat ulama, ataupun i'rabnya, ya, aspek kebalaghannya, hukum yang ada di dalamnya, yang diperhatikan oleh mufassir. Jadi tafsir tadi dapat kita katakan bahwa mufassir meneliti ayat Al-Quran sesuai dengan tertib dalam mushaf, baik pengambilan pada sejumlah ayat, atau satu surah, atau satu mushaf semuanya. Nah, jadi tahlil itu boleh jadi dia mengambil satu ayat, kemudian ayat itu dibahas semuanya. Contoh ketika menuliskan tadabur surah Al-Kahfi, dari awal surah Al-Kahfi sampai akhir surah Al-Kahfi ditafsirkan dengan mengikuti alur ayat per ayat dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Atau satu Al-Qur'an secara keseluruhan dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai surah An-Nas. Kemudian
dijelaskan penafsirannya yang berkaitan dengan makna ayat dalam ayat, baik balaghwan, i'rabnya, sebab turunnya, keterkaitan dengan hukum dan hikmah apa dan sebagainya. Karakteristiknya ini ya, dalam pembahasannya memuat makna lafadz, kadang juga memperkenalkan apa penamaannya. Kenapa dinamakan ini? Iya. Kenapa apa sebelum masuk pada tafsirnya dijelaskan apa mukadimah panjang. Jadi memang benar-benar analisis analisa benar-benar analisa. Tahlil itu kan artinya menganalisa. Ya, ijaz, balaghah, munasabah, asbabun nuzul, qiraah, kadang-kadang kisah-kisah Israel dan sebagainya. Memberikan kesimpulan makna dari berbagai macam aspek, fikih, syariat, akhlak, tasawuf, keilmuan, akidah, tauhid, perintah, larangan, janji, dan lain sebagainya. Kemudian kadang mirip dengan ensiklopedi, saking luasnya. Kemudian teknik penulisannya 30 juz, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, atau sesuai mengambil satu surah, kemudian menafsirkan dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Tidak loncat-loncat ya. Ya, tidak loncat-loncat dalam penyajian tafsirnya. Tafsir tahlil ini sebenarnya sudah dipakai ataupun metode tafsir tertua dalam sejarah Al-Quran, karena metode ini telah digunakan sejak Rasulullah SAW. Metode ini juga yang paling banyak digunakan oleh para mufasir. Metode ini memiliki corak, laun ataupun ittijah ataupun pendekatan yang paling banyak dibandingkan metode lain. Jadi dalam metode tahlili itu, ya kadang coraknya banyak, kadang menampil ketika bertemu dengan ayat-ayat hukum, mufasir akan memberikan pendekatan dengan corak penafsiran ayatul ahkam, ayat-ayat hukum ataupun corak fikih. Ketika bertemu dengan ayat-ayat yang kaitannya ilmu pengetahuan ataupun saintifik, mufasir akan mencoba untuk memberikan penjelasan sesuai dengan ilmu pengetahuan. Ketika bertemu dengan ayat-ayat tentang akidah, nanti mufasir akan membahasnya dari aspek ataupun pendekatan akidah. Bertemu dengan ayat-ayat yang kaitan dengan sufistik ataupun falsafi, ya mencoba untuk memposisikan diri dengan sesuai dengan ayat Al-Quran yang sudah ditafsirkan. Jadi corak tafsir yang ditampilkan dalam tafsir, metode tafsir tahlil ini bisa beragam ya. Jadi dalam suatu tafsir itu bisa memiliki corak pendekatan ataupun ittijah, makna lainnya, orientasinya bisa banyak dibandingkan dengan tafsir yang lain. Kalau tafsir maudhu'i, ya tafsir maudhu'i itu kadang-kadang hanya yang dipilih cuma satu atau dua. Contoh misalnya kan corak tafsir ataupun ketika menafsirkan ayat-ayat yang terkait dengan wudhu misalnya. Ya, wudhu dalam Al-Quran, ya, yang bisa diangkat cuman ya aspek hukumnya saja, ya aspek hukumnya saja. Walaupun bisa juga nanti diangkat dari pendidikan dalam wudhu misalnya, ayat-ayat yang kaitannya dengan berwudhu itu bisa juga, tapi tidak sebanyak corak yang ditampilkan ataupun yang didapatkan dari tafsir tahlili tadi. Kemudian melalui metode ini seorang mufasir memungkinkan untuk memberikan ulasan yang panjang lebar dan atau secara ringkas juga bisa, atau pendek juga bisa. Metode tahlil ini membahas pembahasan dan luar lingkupnya sangat luas. Ya, hal ini dapat berbentuk ma'tsur. Nah, sumbernya bisa bil ma'tsur, bisa bi ra'yi, bisa juga dengan isyari. Ya. Jadi tafsir tahlili ini ya sumbernya bisa tiga ini. Kadang ditafsirkan dengan bil ma'tsur, kadang bil ra'yi, kadang juga bil isyari. Ya, bil isyari. Jadi dalam satu metode tahlili itu ya sumbernya bisa tiga ini bisa masuk. Ya, bisa masuk dalam menafsirkan Al-Qur'an. Kemudian adapun langkah-langkah dalam menafsirkan dengan metode tafsir tahlili, pertama menjelaskan makna kata dalam Al-Qur'an. Yang kedua menjelaskan asbabun nuzul, sebab turun. Ketiga menjelaskan munasabah antar ayat dan surah sebelumnya. Keempat menjelaskan i'rab ayat dan macam-macam qiraat. Ya, qiraat ayat. Kemudian menjelaskan yang kelima menjelaskan susunan keindahan kalimat. Yang keenam menjelaskan hukum fikih yang diambil dari ayat kalau ada ya.
Ketujuh, menjelaskan makna umum dari ayat dan petunjuk-petunjuknya. Yang selanjutnya, pada zaman kontemporer nampak jelas ada perhatian serius dengan metode ini, yakni ada tambahan langkah-langkah yang baru. Ya, ada tambahan langkah-langkah yang baru seperti adanya tambahan apa faedah dari nas ayat, ma yustafadu minan nas. Yang kedua, hikmah pensyariatan ayat. Kemudian ijaz ilmunya apa? Ya, mukjizat ilmiahnya apa dalam nas ayat Al-Qur'an. Keempat, penjelasan historis masyarakat saat Al-Qur'an diturunkan. Nah, ini pendekatannya adabul ijtimai. Kemudian kandungan pengetahuan individual sosial, ini sama ya. Yang keempat dengan kelima. Ini apa ya langkah-langkahnya. Kemudian kita carikan contohnya. Contohnya tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ini dari awal saja itu sudah membahas berbagai macam pembahasan, mulai dari fadhailul Quran, kemudian ulumul Quran juga dimasukkan, kemudian ada tentang penyusunan Al-Quran, bahkan muqaddimah sebelum masuk kepada tafsirnya itu hampir bisa sampai 100 halaman. Nah, ini keunikan daripada tafsir dengan metode tahlili ini. Lihat, yang dibahas pertama fadhailul Quran, kemudian nanti masuk kepada langkah selanjutnya faslun fadhailul Quran lagi. Fadhailul Quran itu sampai sudah hampir masuk 70 halaman. Kemudian masuk lagi kepada penjelasan faslun fi fadlihi, masuk kepada apa? Pada surah Al-Fatihah. Ketika menafsirkan surah Al-Fatihah itu tidak langsung menafsirkan surah Al-Fatihahnya. Kadang menjelaskan masalah-masalah yang terkait dengan penamaan, kemudian ada berapa nama daripada surah Al-Fatihah, kemudian yang lain bisa dilihat di sini ya, dari awal sebentar. Ya, zikru ma warada fi fadlil Fatihah, ya, keutamaan-keutamaan Al-Fatihah itu apa saja, kemudian diturunkan di mana, kemudian ya ada berapa ayat, kemudian hikmah-hikmah apa saja yang ada di dalamnya, baru nanti masuk kepada pembahasan tafsir surah Al-Fatihah. Berbeda nanti dengan tafsir ijmali, nanti akan kita bahas nanti. Kita lihat di sini, ini muqaddimah daripada tafsir surah Al-Fatihah saja itu panjang sekali, membahas tentang isti'azahnya, basmalahnya itu dibahas. Begitupun di surah-surah berikutnya. Ya, contoh seperti ini. Waqala ruwiya anna Jibril alaihissalam, ya, kalau sudah ada ruwiya seperti ini berarti tafsir bil ma'thur ya, atau bil ra'yi ini. Atau berriwayah. Awalu ma nazala bil Quran ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amarahu bil isti'adzah. Ya. Waktu pertama kali Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah SAW, Rasul diperintahkan untuk membaca isti'adzah. Kama qala Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari. Haddatsana Abu Quraib, haddatsana Utsman bin Sa'id, haddatsana Bashar bin Ammarah, haddatsana Abu Rauf, Abu Duhaq an Abdullah bin Abbas qala awwala ma nazala Jibril, ayat yang pertama diturunkan Jibril pada Rasulullah SAW, sembari Jibril berkata, wahai Muhammad ista'idz, wahai Muhammad baca isti'adzah, asta'idzu billahi sami'un al-alimun minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Tsumma qala qul bismillahirrahmanirrahim. Kemudian katakan bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika diturunkan surah Al-Alaq, ayat yang pertama kali ataupun ayat yang pertama diturunkan pada Rasulullah SAW, Rasul itu sudah langsung diperintahkan ataupun diminta oleh Jibril membaca ta'awudz dan basmalah. Qul basmalah, qul bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Qala Abdullah wa hiya awwalu suratin anzalahu Allah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilisani Jibril. Itu adalah ayat yang pertama diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad dengan lidahnya atau perantaraan Jibril. Nah, nanti akan dibahas satu persatu. Masalah pertama, jumhur ulama ala anna al-isti'adzah mustahabbatun. Nah, dijelaskan apa hukumnya. Nah, ini kompleks sekali pembahasan daripada
tafsir tahlil ini berpanjang lebar dibahas apa semua dari berbagai macam aspek. Makanya dengan membaca tafsir tahlil ini kita cukup terkayakan ilmu kita. Nah, kemudian dibahas tentang basmalah, satu persatu ayat itu dibahas. Nah, ini tafsir tahlili ya. Iftataha biya as-sahabah kitabullah as-sahabatu kitabullah wattafaqu ulama ala annaha ba'dun ayatin min suratin Naml. Ya, thumma ikhtalafu hiya ayatun mustaqillatun fi awal kullu surah. Ya. Ulama bersepakat bahwa basmalah ini bagian daripada Al-Fatihah dan bagian daripada surah An-Naml. Tapi dalam surah-surah yang lain, ya para ulama berbeda pendapat. Apakah dia termasuk dalam bagian surah-surah yang lain atau tidak? Au min awwali kulli suratin kutibat fi awwaliha. Ya, dan sebagainya. Dibahas itu semuanya. Tidak langsung pada basmalahnya. Nah, ini ciri-ciri daripada ataupun bentuk tafsir dengan metode tahlili. Ya, jadi kaya sekali ketika kita membaca ataupun ketika kita membuat sebuah tafsir dengan metode tahlili, itu akan memberikan pengetahuan yang banyak kepada audien yang membaca ataupun bagi konsumen yang akan membaca kitab tafsir yang kita tulis tersebut. Nah, barulah dibahas ayat per ayat selanjutnya. Nah, jadi banyak ya tafsir-tafsir yang bermetodikan tahlil itu banyak sekali. Ada tafsir Al-Qurtubi, ada tafsir At-Tabari, ada nanti tafsir-tafsir yang lain seperti tafsir Qiyaul Harasi, kemudian tafsir Al-Baydawi, tafsir yang dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kita beranjak pada metode tafsir ijmali. Berbeda 100% dengan metode tafsir tahlili. Kalau tafsir ijmali, ya tafsir ijmali itu tafsir yang kalau tahlil itu panjang-panjang dan lengkap sekali. Kalau ijmali tidak, dia ringkas. Ya, ringkas global. Ya, ringkas global, tidak bertele-tele, langsung to the point. Ya, secara ringkas global dengan metode ini mufasir berupaya menjelaskan makna Al-Quran, hanya sekedar memberikan makna saja dengan uraian yang singkat dan bahasa yang mudah sehingga dapat dipahami semua orang. Mulai dari orang yang berpengetahuan luas sampai orang yang sekedar hanya sekedarnya saja. Hal ini dilakukan terhadap ayat per ayat ataupun surah per surah sesuai dengan urutan dalam mushaf. Ya, sama. Tafsir metode tahlili dengan ijmal itu sama. Dia ngikutin urutan surah. Ya, urutan mushaf ya. Ayat pertama surah Fatihah, Al-Baqarah, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga sampai ayat terakhir. Karakteristiknya singkat sehingga mirip sebuah terjemahan. Makanya saya sampaikan terjemahan itu adalah salah satu bentuk metode tafsir ijmali. Ringkas, tidak memberikan penjelasan yang bertele-tele, menjelaskan intisari dan maksud satu ayat satu persatu. Dari segi penyajian urut mushaf 30 juz. Iya. Iya, ini teh ya. Silakan dilihat ini urutan sesuai urutan mushaf. Ciri-cirinya mufasir langsung menafsirkan ayat dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan menetapkan judul. Beda dengan apa ya? Beda dengan tahlili tadi. Dia dibuat kadang perbandingan ayat ini dengan ayat selanjutnya. Setiap surah dibagi menjadi kelompok-kelompok ayat dan ditafsirkan secara ringkas dan global. Dan sebagian lafaz ayat menjadi pengait antara satu nas dengan lain dan lain sebagainya. Kemudian lafaz dan bahasa tidak jauh dari Al-Qur'an. Contoh ya, contoh misalnya ketika kita menafsirkan Al-Qur'an dengan tafsir Jalalain misalnya. Ya, kita lihat tafsir Jalalain. Ya. Tadi kita bahas Al-Fatihah ya. Al-Fatihah panjang sekali. Nah, ketika menafsirkan membaca kitab tafsir dengan metode ijmali, kita akan melihat dia tidak ada mukadimah kalaupun ada mukadimah tidak panjang-panjang. Contoh suratul Fatihah, Makiyah, dia Makiyah. Ada 7 ayat, dan termasuk basmalah di dalamnya. Kalau basmalah masuk dalamnya, dia 7 ayat. Wasabi' suratul ladzina an'amta ila akhir, dan ayat ke-7 itu dimulai dari suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau dia tidak termasuk dalam surah basmalah, itu tidak termasuk dalam surah Fatihah, maka di kalimat suratul ladzina an'amta 'alaihim, nah itu berhenti. Itu dihitung 1 ayat. Ayat yang ke-6. Ayat ke-7 yang mana?
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, pendek sekali pembahasannya. Bisa lihat di sini ya. Kemudian langsung alhamdulillah, ya tidak apa itu, kemudian apa menjelaskan apa basmalah itu bagaimana, ta'awudz bagaimana, tidak sampai seperti itu. Ya, contoh ini alhamdulillah jumlatul khobariyah qusida biha sana, pembahasannya pendek, paling cuma apa? Dua atau tiga baris. Rabbul alamin, apa itu Rabbul alamin? Maliku jamil khalqi, penguasa seluruh apa? Seluruh ciptaan. Dari manusia, jin, malaikat, binatang melata dan lain sebagainya. Wa kullu minhum yutlaqu 'alil alam, dan semua itu dinamakan alam. Yuqalu alimul insan wa alimul jin, ya maka dikatakan alamnya manusia, alamnya jin, wa ila ghairi dzalika, ya dan lain sebagainya. Ar-Rahman Ar-Rahim, apa itu? Dzu rahmah, ya dibahas satu peralihan ataupun dengan sinonim kata saja. Wa ya iradatul khabar li ahlihi. Ini contoh tafsir ijmali, ya. Contoh ketika menafsirkan surah Al-Baqarah, ya alif lam mim Allahu a'lam bimuradi. Ya, kalau dalam tafsir yang metode tahlili itu panjang. Kadang ada yang menafsirkan alif itu apa, lam itu apa, mim itu apa, dan dengan menggunakan perangkat sumber bil maksur, ya. Rasul menafsirkan ini, Rasul menafsirkan ini, Rasul menafsirkan ini, ya. Zalika ai hadza. Ya, kayak kadang-kadang cuma mengambil sinonim atau peralihan kosakata saja. Ini atau itu. Kitabun alladzi yaqra'uhu Muhammad. Apa kitabnya mana? Kitab yang dibacakan Muhammad. Jadi pendek-pendek ya. Jadi ini salah satu contoh metode tafsir dengan metode ijmali. La roiba, tidak la syakka, nggak ada keraguan di dalamnya. Ya, beda nanti ketika kita membaca tafsir tahlili tadi. Adapun lebih kurang daripada tafsir ijmali, kelebihannya memiliki karakter yang simplitis dan mudah dimengerti, tidak mengandung elemen penafsiran Israiliyat, tidak berpanjang-panjang, lebih mendekatkan ke bahasa Al-Quran. Kelemahannya menjadikan Al-Quran bentuknya parsial, tidak membuka ruang untuk mengumumkan analisa yang memadai. Jadi memang dia pendek ya. Kemudian ada metode tafsir muqaran. Muqaran adalah perbandingan, menyajikan satu tafsir dengan tafsir lain dalam ayat. Misalnya dalam menafsirkan ayat yang kaitannya dengan ayat-ayat wudhu misalnya. Ya, mufasir A, mufasir B, mufasir C, beda mazhab, kemudian disatukan pendapatnya ataupun diperbandingkan pendapatnya. Itu pertama. Yang kedua, atau mengumpulkan ayat-ayat tertentu yang teks dan redaksinya hampir sama, kemudian ditafsirkan. Nah, ini ya, tafsirkan. Jadi bentuk tafsir muqaran itu ada dua. Menafsirkan satu ayat dengan berbagai cara mengambil pendapat dari berbagai macam mufasir, atau mengumpulkan ayat-ayat yang redaksi hampir sama. Contoh ayat-ayat yang kaitannya dengan ceritanya Nabi Musa, kadang-kadang diulangin di sini, kadang-kadang diulang di sini. Itu dikumpulkan semuanya, setelah itu ditafsirkan, dapatlah kesimpulan dari masing-masing daripada ayat tersebut. Nah, itu tafsir muqaran ya. Ya, tafsir muqaran itu. Memuat perbandingan ayat, surah, tema, kumpulan tertentu, bisa menggunakan perangkat penafsiran maksur, biroi juga, tergantung yang dikaji, dan dapat menyajikan tema-tema tertentu juga, seperti yang saya sampaikan tadi ya, tema-tema tertentu juga. Jadi dalam metode tafsir muqaran ini bisa dipadukan dengan dengan metode tafsir maudhu'i tadi ataupun tematik. Kelebihannya dapat mengetahui keunggulan kekurangan sebuah penafsiran. Nah, bisa kita lihat mana yang lebih unggul nih di antara banyak tafsir ini, A, B atau C. Kemudian tidak praktis, kadang-kadang tidak praktis dia. Kemudian metode maudhu'i. Nah, ini bagian dari soal nih. Teman-teman harus paham. Metode maudhu'i dikenal dengan tematik. Pengertiannya mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berbeda dari surah-surah Al-Quran yang berhubungan dengan suatu tema tertentu, kemudian menafsirkannya sesuai dengan kaidah penafsiran dan tujuannya. Kemudian karakteristiknya hanya membahas tema, judul, atau topik pembahasan tertentu. Tidak tertib mushafi, tapi tartib nuzuli. Beda ya. Kalau tartib mushafi itulah urutan ayat Al-Quran ataupun surah Al-Quran sesuai dengan mushaf yang sering kita baca.
Yang kedua, tartib nuzuli, urutan ayat Al-Quran sesuai dengan urutan turunnya. Nah, dimulai dari Iqra, kemudian ya ayyuhal muddatsir atau ya ayyuhal muzammil, kemudian ad-duha dan sebagainya. Silakan nanti dilihat buku-buku yang terkait dengan membahas tentang tartib nuzuli. Ya. Dua penafsirannya awal, ya tahlili, dua metode awal, tahlili ataupun ijmali, itu menggunakan tartib mushafi. Adapun dua penafsiran ataupun dua penafsiran yang lain itu tidak mushafi dia. Kalau maudu'i itu menggunakan urutan tafsir ataupun urutan mushaf, urutan Al-Qur'an dengan tartib nuzuli, bukan mushafi. Kalau muqaron dia kadang kadang campuran dia. Yang jelas dia tidak mushafi, bukan tidak sesuai dengan tafsir mushafi. Dia bebas tafsir metode tafsir muqaron itu. Uraian ini biasa dengan perangkat bil ma'sur dan biroi. Ya, uraiannya dengan biroi dan bil ma'sur. Keunggulannya membahas masalah secara tuntas, ya dapat membahas masalah secara tuntas dan mendalam. Ya, membuat informasi, berbagai macam informasi yang terkait dengan tema, kadang-kadang juga tidak praktis. Langkah-langkahnya nih, ini yang perlu teman-teman pahamin. Pertama yang harus dilakukan, memilih dan menetapkan masalah dalam Al-Quran atau temanya yang akan dicari. Kemudian melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang ditetapkan. Nanti teman-teman, dari tugas UAS yang sudah saya buat, ketika contohnya tentang perempuan misalnya, kumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan perempuan, nama-nama perempuan dalam Al-Quran contohnya, ataupun nama-nama laki-laki dalam Al-Quran. Kemudian ditetapkan tetapkan urutannya, baik makiyahnya atau madaniyahnya, urutan turunnya di Makkah atau di Madinah. Kemudian menyusun ayat secara runutan kronologis turunnya, disertai dengan pengetahuan mengenai latar belakang turunnya jika ada, ya asbabun nuzulnya. Kemudian korelasi munasabah ayat ya, antara satu dengan ayat yang lain. Kemudian menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna dan utuh. Kemudian melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis bila dipandang perlu sehingga pembahasan semakin jelas dan sempurna. Ini ya. Kemudian mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematis menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian serupa, mengkompromikan dengan pengertian yang am dan khos antara yang mutlak dan muqayyad, mensinkronkan ayat-ayat yang tampaknya kontradiktif kalau ada, menjelaskan ayat-ayat nasih dan mansuh kalau ada, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara tanpa perbedaan dan kontradiksi, atau tidak ada pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna yang sebenarnya tidak ada. Ya, jadi pertama tadi setelah didapat kenapa, saya tidak meminta secara sempurna lah dalam menampilkan contoh tafsir dengan metode maudu'i tadi. Ya, cukup teman-teman cari misalnya terkait dengan alam atau terkait dengan terkait misalnya dengan hujan misalnya, kumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan hujan, kemudian cari kalau ada urutan turunnya Al-Qur'annya itu lebih bagus, kemudian tafsirkan dengan menggunakan perangkat tafsir yang ada. Ya, jadi tafsir maudhu'i ini juga bisa, sebagaimana saya sampaikan tadi, bisa dipadukan dengan tafsir muqarron tadi. Karena diambil mufasir yang satu mufasir, banyak mufasir, diambil penafsirannya, misalnya tafsirnya Abu Hamka, tafsirnya Quraisyab, tafsirnya kemudian disatukan, dilihat penafsirannya terhadap ayat yang ataupun tema yang sedang dibahas. Adapun corak ataupun corak penafsiran, ya dari masing-masing adapun corak, ya kecenderungan seorang mufasir. Kalau seorang mufasir itu adalah di ahli fikih, dia akan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan pola fikih ataupun hukum. Kalau dia seorang sastrawan, dia akan menampilkan tafsirnya dengan corak atau pendekatan yang keilmuan yang beliau kuasain ataupun mufasir kuasain. Kalau dia seorang ilmuwan, ketika berhadapan dengan ayat-ayat yang di dalamnya tersirat
pengetahuan misalnya tentang bagaimana proses terjadi bumi. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan, tidakkah orang-orang kafir itu tahu bahwa bumi dan langit itu dulunya bersatu, ya, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Para orang-orang ya, ahli ilmu pengetahuan akan menafsirkan ayat ini sesuai dengan latar belakang latar belakang keilmuannya. Kalau dia seorang pendidik, dia akan memandang seluruh ayat Al-Qur'an itu berupa pendidikan. Contoh ketika berhadapan dengan sejarah-sejarah, misalnya sejarah Nabi Nuh, kita sering sekali ketika berbicara tentang Nabi Nuh, itu kaitannya dengan Nabi Nuh yang berdakwah 950 tahun, kemudian tidak berhasil ngajarin tauhid, kemudian ditenggelamkan, anaknya mati. Padahal di dalamnya juga terdapat tersirat pendidikan di dalamnya, pendidikan keluarga ada di dalamnya, ya, pendidikan keluarga. Di dalam kisah Nabi Nuh tadi, ya, silakan nanti pelajari. Kalau dia seorang sufi, dia akan membahas Al-Qur'an itu dengan corak sufinya, ya. Nah, dari metode-metode ini tadi itu kadang dari satu metode ini kadang-kadang satu kitab itu memiliki berbagai macam corak sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Tafsir maudhu'i itu bisa jadi seorang mufassir itu nanti akan mengambil sebuah ayat dan mencoba mewarnai satu ayat itu dengan berbagai macam pendekatan. Tafsir tahlili juga bisa mengkompromikan dengan berbagai macam corak atau pendekatan tadi. Kalau ijmali dia tidak terlalu disibukkan dengan corak dan pendekatan lah. Karena dia sifatnya parsial dan sifatnya ringkas-ringkas dan tidak terlalu detail di dalamnya. Ya, kadang juga dibahas secara lughawi tapi tidak lengkap, pendek-pendek saja. Kadang juga fikih. Contoh tadi kan yang terkait dengan sholat misalnya. Ya, kadang cuma yang tampilkan secara ringkas saja hukumnya. Ya, secara ringkas saja hukumnya. Saya kira ini ya ringkasan dari apa yang kita bahas dari satu semester ini. Semoga ini bisa menjadi bahan acuan dari soal ujian yang akan saya bagikan nantinya. Ya, ini soalnya sebentar. Nah, saya jelaskan dengan lengkap terminologi di bawah ini. Sumber tafsir itu apa? Tadi sudah saya sampaikan, ma'thur, ra'yun, isyari. Metodenya apa saja? Metodenya ini jelaskan apa? Nah, nanti corak penafsiran, pembagiannya apa saja? Ya, kemudian coba jelaskan kitab tafsir berikut ini dengan menyebut nama pengarang, judul asli, berapa jilidnya, sumber penafsirannya apa? Ya, sumber penafsiran Ibnu Katsirnya apa saja? Metodenya apa yang disampaikan? Kemudian coraknya apa saja di dalam ini? Ya. Coraknya apa saja. Kemudian tafsir Jalalain, begitu juga apa? Tafsir Jalalain. Tafsir Misbah juga, tafsir Al-Azhar juga, tafsir Tanwirun Mikbas, silakan cari nanti. Ya. Kemudian coba tafsirkan ayat berikut ini dengan perangkat tafsir yang disebutkan di bawah. Ya, surah An-Nisa ayat 3, tafsir Buya Hamka. Dia bisa ditafsirkan dengan corak apa saja dari penafsiran yang disampaikan oleh Buya Hamka ini, Buya Hamka. Dan tafsir surah Al-Maidah ayat 90-91, tafsir Ayatul Ahkam li As-Sobuni. Ya, li As-Sobuni. Tafsir ayat-ayat hukum milik Ali As-Sobuni. Kalau tidak tahu cara bacanya, silakan nanti bertanyalah nanti kepada yang lain ya. Kemudian tafsir surah Al-Fatihah dengan tafsir Jalalain. Nah, ini sudah jelas nih. Dia metode yang dipakai nanti metode apa? Coraknya corak apa? Silakan nanti teman-teman tentukan sendiri nanti. Kemudian coba buat sebuah tafsir Al-Quran dengan teknik atau metode tafsir maudhu'i dari tema berikut ini dengan mengikuti langkah-langkah dalam penyajian tafsir maudhu'i. Pilih salah satu tema ini, orang bertakwa dalam Al-Quran. Kumpulkan semua ayat-ayat yang kaitannya dengan bertakwa. Ya, bagaimana ciri-ciri orang bertakwa tersebut apa dalam Al-Quran? Kemudian apa saja yang dilakukan oleh orang bertakwa, silakan buat secara ringkas saja. Kemudian pemuda dalam Al-Quran,
kata-kata pemuda dalam Al-Quran disebutkan apa saja. Kemudian siapa saja tokoh-tokoh Pak pemuda dalam Al-Quran. Nah, kemudian sebutkan ciri-ciri pemuda dalam Al-Quran dan kesimpulannya apa. Waktu dalam Al-Quran banyak kan ayat dan apa yang terkait apa dengan waktu. Yang kelima, sejalan dengan perkembangan zaman, menurut Anda apakah dimungkinkan muncul metode dan corak tafsir baru dalam kajian tafsir? Berikan alasannya. Oke ya. Nah, ini nanti akan saya share di channel YouTube saya, SK Channel. Silakan dilihat dulu, kemudian dikerjakan dengan benar, dengan rapi, tidak asal tulis. Yang asal tulis ataupun asal jawab tidak saya beri nilai. Kemudian dirapikan dengan format PDF dan silakan nanti dikirim ke e-learning. Jawaban sudah terkirim ke e-learning tanggal 8 Mei 2020. Jawaban yang sama ataupun ada yang yang kerjasama, calling-callingan, jawabannya tidak nilai, dua-duanya tidak saya nilai nanti. Selamat mengerjakan yang ikhlas. Itu saja. Ini video ini tidak akan saya edit karena lama sekali. Silakan dipahamin apa yang saya sampaikan, mungkin banyak jedanya atau banyak kesalahan dalam penampilan ini. Setelah ini nanti setelah kalian pelajari dan setelah dikirim tugasnya, video ini akan saya hapus nantinya. Itu saja. Silakan nanti dikerjakan tugas akhir semester ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.